Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Perkenalkan, nama saya Religi, trading analis dari PT Didimax. Balik lagi bersama saya di Lab Daily Materi. Seperti biasa mungkin sahabat trader sering ya ngelihat video-video YouTube dari Didimax Official yang dimana channel ini akan memberikan edukasi kepada sahabat trader semuanya. Jadi kalau misalkan yang pengen belajar trading atau misalkan pengen edukasi apapun itu, sebenarnya itu sahabat trader bisa datang langsung ya ke kantor kita tuh. Kita ada beberapa kantor di mana pusatnya itu kita ada di Bandung, terus kita mempunyai beberapa cabang Jakarta, Makassar, dan juga sekitarnya. Nah, kalau misalkan pengen belajar itu bisa langsung aja tuh datang ke kantor kita. Nah, hari ini kita coba akan mengupas beberapa teknik, beberapa teknik di channel Didimax Official ini yang saya akan kasih tahu kepada sahabat trader semuanya adalah dimana kita akan melihat cara plan trading untuk jangka panjang. Ingat ya, trading untuk jangka panjang yang dimana kita biasanya mengupas tentang technical atau yang lainnya. Karena trading itu dibagi tiga, ada yang sistem scalping, ada yang sistem intraday, dan juga ada yang long term. Nah, kita akan bahas yang long term ini nih, jangka panjang ini nih. Gimana caranya untuk kita ngebahas jangka panjang? Pertama, kita akan coba ngeliat dari beberapa time frame yang harus diperhatikan. Oke, di sini mungkin sudah terlihat ya. Kita langsung aja ke market. Cekidot sini. Oke. Nah, ketika di sini klasifikasinya itu ada M1, M5, M15 dan juga M30 itu masuk ke dalam kategori scalping ya, sahabat trader semuanya. Jadi scalping itu apa sih? Kalau misalnya bagi orang awam ya yang sekarang baru lihat, scalping itu artinya kita trading dengan jangka waktu yang cepat. Jadi sudut pandang kita itu benar-benar hanya digunakan di time frame M30 sampai bawah. Itu biasanya para scalper menggunakan time frame tersebut tuh. Nah, kategori kedua itu ada intraday. Biasanya intraday sahabat trader di sini akan menggunakan jangka intraday itu adalah di H1, H4 atau D1 kalau misalkan dibutuhkan. Jadi kan kalau H1 tuh berarti pergantian candlenya tuh per 1 jam sekali, H4 per 4 jam sekali. Nah, kalau D1 ini per 1 hari karena itu daily kan, maksudnya tuh kayak gitu. Nah, di sini yang bakal kita bahas adalah apa? Jangka panjangnya. Jangka panjang kita bisa menggunakan weekly, monthly, dan D1 untuk entry-nya. Jadi analisa di monthly-nya, analisa di weekly-nya, dan juga analisa di daily-nya. Monthly itu apa? Berarti kan dalam jangka 1 bulan ya. Weekly, mingguan, daily 1 hari. Oke, kita langsung aja, gak usah lama-lama. Kita akan mulai di monthly pas saat candle hari ini ya tepatnya. Nah, kalau misalkan kita ngelihat dari jangka panjang di 1 bulan, nah ini kita tradingnya coba di Fair XAUSD ya, karena mungkin udah gak aneh lagi sih dengan Fair XAUSD ini ya. Primadona juga sih kalau misalkan di Didimax di luar dari indeks Nasdaq dan yang lainnya. Nah, ini udah bisa kelihatan sih, kita gak perlu pakai teknikal apapun juga, ini udah kelihatan kalau misalkan di monthly ini pergerakan emasnya itu adalah bullish atau kenaikan. Dari mana kita bisa melihat kenaikan? Kita bisa ambil garis trendline gitu kan. Nah, oke, kita coba ambil garis trendline. Ini dari gini aja kita tarik lurus ke sini. Oh sorry, ini kenapa warna putih ya? Oke, kita coba ubah. Nah, kalau kita tarik lurus seperti ini pun ini udah kelihatan bahwasanya itu dari bawah ke atas tuh kan berarti itu potensinya itu adalah kenaikan. Seperti ini. Ini kita garis lurus berarti dari harga di mana ada kalimat supportnya itu di monthly 1603, ini gak tahu ya bulan kapan gitu kan, sampai atau tahun kapan, karena kan kalau misalkan monthly berarti kan 12 candle nih. Sampai sekarang ada di harga 2484. Ini sebenarnya udah mencapai di all time high tertingginya ya. Udah mulai tertinggi terbarunya. Oke, itu monthly. Berarti kalau misalkan ngomongin monthly, kita udah kelihatan bahwasanya harga emas itu sedang mengalami kenaikan. Nah, pertanyaannya adalah kenaikannya itu akan sampai mana? Nah, ini yang harus kita lihat. Ini kita bisa ambil ke time frame yang selanjutnya. Jadi monthly udah ketahuan bahwa emas itu membuat kenaikan atau misalkan lagi dalam potensi bullish. Kita turun di time frame selanjutnya yaitu ke weekly. Dari weekly di sini kita akan mempunyai sudut pandang mingguan ya. Kita akan coba lihat. Nah, ini kan per 1 minggu. Sekarang kebetulan tanggal 18 gitu kan, hari Kamis. Ini candle Kamis, ini candle hari Rabu. Bukan hari Kamis. Ini dari minggu ini minggu kemarin. Kalau misalnya weekly ini minggu sebelumnya.
Nah, kalau misalkan kita berbicara karakter di emas ini di luar dari potensi news, biasanya range weekly itu seperti ini. Bisa mencapai, nih rata-rata ya, dari 2454 ke 2320 itu berarti hampir sekitar berapa poin? Hampir 120 poinan atau lebih lah ya. Nah itu rank untuk di emas sendiri di setiap minggunya. Dan untuk saat ini ketika kita lihat weekly ini kan udah ada pencapaian di harga tertingginya. Sedangkan monthly tadi kan membuat kenaikannya. Ini harga di 2467 karena tadi di bulanannya itu ada 2484. Oke. Kita bisa tandai. Kita bisa tandai di harga 2484 tadi. Nah, di sini kan ini adalah harga tertingginya. Ini kita udah nemu harga tertinggi yang dimana kalau misalkan dia berhasil nge-breakout ini berarti ini bakal melakukan kenaikannya lagi atau membuat tertingginya kembali. Tapi kalau misalkan dari monthly tadi dia udah ngebuat kenaikan di 2484 dan di weekly ini tidak berhasil tertembus, maka ini bisa dijadikan patokan sell area sebenarnya. Oke, karena ini adalah harga tertingginya karena cukup dasarnya itu adalah support dan juga resisten. Ingat, di weekly kita udah punya di harga 2486 sampai 2487 dan sekitarnya. Turun di time frame terakhir, nah di daily buat titik entry kita. Oke, jadi 3 ya. Kita lihat monthly, weekly dan juga daily. Nah, berbicara daily, ini teman-teman karena udah nandain di sini berarti di manakah kita akan melakukan transaksi sell atau transaksi buy? Maka ini udah punya 2 kesimpulan tadi. Nah, gini aja range-nya teman-teman ya. Oke, ini bisa dijadikan patokan berdasarkan range. Jadi kalau misalkan sekarang kan di daily-nya nih gini ya, kita tinggal pakai ini simple banget. Kalau misalkan harganya tidak berhasil melewatin ini, maka dia akan potensi koreksi terlebih dahulu di mana terdekatnya ini kita bisa tandain. Nah, ini kalau untuk di segi daily. Gini kalau saya lihatnya ya. Simpelnya. Oke, sip. Ini saya coba siniin. Ini simpel banget. Jadi kita gak perlu pusing-pusing analisa. Nah, ini mappingnya kalau berbicara. Karena tema hari ini kita akan menganalisa buat jangka panjang. Jangka panjang yang dibahas itu, maka kita bisa ambil kesimpulan dari monthly, weekly, dan juga daily-nya adalah ketika harga emas ini dia tidak berhasil nembus area 2487 sampai 2500 itu berdasarkan range-nya, ingat ya. Maka emas potensi untuk melakukan koreksinya terlebih dahulu. Kemanakah koreksinya? Itu bisa ke harga 2433 atau misalkan 24 kalau misalnya daily kita tandain dulu 2433 sampai 2450. Ini dulu. 2433 sampai 2450. Ngeselnya di mana? Di area 2480. Kenapa 2480? Karena 2486 itu sebagai resisten terbarunya atau all time high-nya atau ATH-nya lah ya. Seperti itu. Jadi dipahami, untuk menganalisa jangka panjang maka gunakan 3 time frame, monthly, weekly dan juga daily. Monthly untuk analisa, weekly untuk analisa, daily untuk kita entry posisi. Dan di sini kita udah bisa nemu kalau misalkan harga tidak breakout di 2480 ke atas, maka silakan teman-teman melakukan sell di area tersebut dengan take profit terdekatnya di 2450 sampai ke 2433. Bisa dipahami? Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga daily materi ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan juga. Jadi jangan lupa ketika berbicara trading yang harus kita fokuskan adalah jaga psikologis dan juga manajemen trading kitanya ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Saya Religi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.